Bagaimana Bapak menanggapi kasus balap liar yang sering terjadi, yang sering dilakukan para remaja? Nah, untuk masalah kasus balap liar, yang jelas balap liar itu hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan oleh remaja. Karena balap liar itu dari segi manfaat juga tidak ada manfaatnya, bahkan banyak merugikan. Yang jelas itu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, sanksi hukum apa saja yang diberikan pada pelaku balap liar di jalan? Kalau memang terjadi balap liar yang ada di wilayah Polsek, yang jelas kita melakukan pelaku-pelakunya kita amankan. Jadi sanksi-sanksinya, kalau memang sanksi hukum itu jelas mereka banyak kesalahannya apa. Yang jelas para remaja ini tidak memiliki SIM. Jadi kalau kita utamakan dari segi itu, mereka banyak sekali pelanggaran. Sanksinya sanksi pembinaan yang kita utamakan. Apa saja sih dampak yang muncul dari aksi balap liar menurut Bapak? Yang jelas dampaknya bagi masyarakat tuh balap liar itu mereka sangat mengganggu pengguna jalan lain. Karena yang mereka gunakan untuk balap liar itu sarana umum. Masyarakat yang mau lewat seharusnya beraktivitas jadi terhambat. Dampak yang paling dirasakan mengganggu, terus bisa merugikan, menimbulkan korban jiwa dari orang lain. Apakah ada program edukasi yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah balap liar? Ada. Kita selalu pembinaan dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih, mohon maaf. Bapak Sunarti. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, tanggapan Bapak tentang balap liar yang terjadi di jalan raya. Tanggapannya ya mengganggu kendaraan yang lain. Lalu untuk usulan kedepannya bagi balap liar itu apa? Kalau bisa gak ada balapan liar ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya bersama pedagang kaki lima yang berada di Jalan Jalibar. Dengan Bapak siapa? Pak Supri. Pak Supri. Saya ingin bertanya Pak, apa tanggapan Bapak tentang balap liar yang terjadi di Jalan Jalibar ini? Saya kurang setuju. Ya mengganggu ketertiban lain. Meresahkan ya? Ya. Apakah Bapak setuju bila terdapat fasilitas khusus untuk pembalap liar? Ya, setuju Mbak. Sekian wawancara saya, terima kasih. Selamat siang. Sekarang saya saat ini bersama dengan Heri. Jadi ini asalnya dari mana ya Mas? Saya dari Malang, Mas. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pengguna jalan khususnya pada malam hari mengenai kegiatan balap liar di daerah ini? Untuk malam hari itu di sini kadang ada balap liar setiap hari Sabtu kalau nggak Minggu, Mas. Itu meresahkan sih Mas, soalnya berbahaya. Kan sini kan kalau lampu kan minim biasanya kalau kan dari atas. Biasanya ramai dan membahayakan pengguna jalan yang lain. Mana menurut Bapak peran masyarakat dalam mengatasi masalah balap liar ini? Peran masyarakat biasanya itu kalau dulu sempat di sweeping Mas yang dari arah sana dulu. Jadi kan memang jalan ini kan cuma satu arah ini. Jadi dulu sempat dicegat sana dan itu sempat bubar, tapi besoknya balik lagi. Tapi biasanya masyarakat itu lewat laporan ke Polres langsung besok. Langsung tidak lanjut. Terima kasih atas partisipannya Pak. Ya, sama-sama Mas. Di sini saya sedang bersama Bapak sih. Bapak Toha. Apa sering dilakukan patroli di sini? Dulu setiap malam ada patroli. Apakah Bapak setuju dengan fasilitas yang sudah diwadahi oleh polisi seperti sirkuit tempat balap liar legal itu Pak? Sangat setuju sekali. Karena tidak meresahkan warga, nomor satu. Keselamatan juga terjaga. Baik Pak, Ya. terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke, saya di sini sedang bersama dengan salah satu oknum balap liar. Kalau boleh saya tahu, saya sedang bersama siapa? Asrof. Apa ada tujuan dari kegiatan yang Anda lakukan di tempat ini dan apa yang Anda dapat dari balapan liar? Kami hanya menyalurkan hobi kami. Jika pihak berwajib ini mengetahui kegiatan terlarang yang Anda lakukan, apa tindakan yang akan Anda ambil? Jika pihak berwajib memberi teguran, kami akan melakukan introspeksi diri dan tidak akan melakukan balap liar. Apa yang melatar belakangi untuk Anda melakukan balap liar di jalanan umum ini? Tidak ada hal lain selain hobi balap liar. Oke, sekian, terima kasih.
Nomor 5. Nomor 5. Ready. Di area Jalan Lintas Barat, Kecamatan Panjang, Kabupaten Malang, atau biasa disebut dengan Jambar, sedang maraknya terjadi balap liar yang meresahkan warga sekitar. Dampak dari aksi balap liar ini membuat resah terutama bagi pengguna jalan lintas barat lainnya. Sebabnya aksi ini membahayakan para pengendara jalan lainnya. Balap liar ini adalah salah satu bentuk balapan yang digelar tanpa izin di Lihat Luna. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok yang memiliki kendaraan seperti mobil atau tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Seperti pada saat hari lalu lintas kendaraan sendiri, balap liar termasuk jalannya juga dikategorikan sebagai kejahatan bersama. Selain menimbulkan kegaduhan, karena suara musik dari kendaraan yang digunakan, biasanya kejahatan ini menutup jalanan dan jalan ini dilakukan oleh penyelenggara kota. Balap liar dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari para pengendara maupun penonton balap liar tersebut. Pada pasal 297 Undang-Undang 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor balap di jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 115 huruf D dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kepolisian mengadakan razia dan patroli di sekitar jalan Jambar. Jika pelaku tertangkap, maka akan ditetapkan sanksi yang terdapat pada Buku Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jangan selanjutnya selain melakukan razia dan patroli di tempat tertentu seperti di jalan Jambar, juga dilakukan edukasi langsung atau sosialisasi ke sekolah-sekolah jangan saja belajar anak-anak hanya dari kembali itu masih di bawah umur. Dengan melakukan pembinaan pada saat upacara dari sini dan mengenai etika berkendara. Dan yang terakhir kebijakan yaitu Ikatan Motor Indonesia atau yang itu bersama katakanlah sekolah sekolah memberikan wadah bagaimana balap liar dengan membuat ajang balap liar secara resmi yang bernamakan European Street Race sudah dilakukan sejak awal Oktober 2020 lalu. Nah, ajang ini dibuat untuk memadai para remaja yang hobi aktivitas sepeda motor dan untuk meminimalisir terjadinya balap liar dan mencegah kecelakaan. Lalu usulan kebijakan yang pertama mempromosikan secara masif adanya hiburan dalam motor yang memfasilitasi pengguna motor terutama di tempat umum dan bengkel yang biasanya dijadikan escape oleh para pelaku balap liar atau media sosial. Yang kedua, bekerjasama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi adanya fasilitas sebagai perlindungan bagi balap liar supaya lebih aman dalam melakukan balap liar secara liar. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada pihak masyarakat dengan bekerjasama pada pihak RT dan yang bisa menyelenggarakan sosialisasi mengenai pola hidup kepada anak-anak yang masih bawah umur yang sudah diperbolehkan membawa motor dan kebanyakan dari mereka juga bisa berkembang. Lalu dalam hal ini rencana menggunakan yang namanya adalah pengembangan aplikasi pelaporan, yaitu menggunakan aplikasi yang bisa memberikan masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat kejadian balap liar secara real time. Seperti kata pada aplikasi digital Korlantas Covid seperti ini. Bagaimana pada pendaftaran seperti pendaftaran SIM nanti setiap aplikasi dihubungkan dengan setiap domisili setiap pengguna. Lalu di aplikasi tersebut dapat apabila ada pengguna yang berminat apabila ingin mendaftar menjadi komunitas balap liar resmi dari negara dapat menjadi dipermudah apabila ingin menyalurkan. Bagaimana Bapak menanggapi aplikasi balap liar yang sebenarnya ini? Sebelumnya kami itu sudah melakukan lokasi, kita sudah ke pos polisi yang ada di Jambar, namun di situ kita diarahkan untuk menuju Polres Klaten karena dia tidak sedia untuk diwawancara. Dan di Polres Klaten kami sudah datang dari yang sama, kita membawa surat resmi dari kampus, namun kita diarahkan untuk menuju kepolisian setempat yang dari Jambar. Jadi kami melakukan wawancara dengan Bapak Effendi yang bersedia untuk wawancara. Yang sering dilakukan cara masalah kasus balap liar itu kalian sangat tidak baik untuk orang lain. Jadi di sini saya sudah mewawancarai dia, Bapak Effendi. Dia mengatakan karena kebanyakan pelaku balap liar di para remaja. Jadi sanksi yang dilakukan dari kepolisian yaitu pertama melakukan pembinaan terlebih dahulu, penuntutan, lalu jika ada yang tertangkap, kendaraan mereka ditahan dulu dan dilengkapi dulu baru siap. Kalau ini kenapa setelah nanti saya tanyakan bagaimana tanggapan beliau atas balap liar dan juga halaman bertanya. Dia mengatakan bahwa beliau memang merasa cukup resah atas adanya balap liar yang dilakukan oleh orang muda, di mana mereka itu masih di bawah umur. Dan beliau mengatakan bahwa aksi balap liar ini tidak akan maksud ada
salah satu penggunaan jasa, yaitu salah satu subjek yang atas nama Bapak Denny yang berasal dari Malang. Dan ini Bapak Denny berkata bahwa kebanyakan balapian yang kejadian dari ini terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Yang pada hari itu biasanya memang sudah bubar, namun apabila pada suatu waktu lagi mereka itu kembali lagi. Padahal memang sudah dapat larangan dan juga sering terjadi razia. Sekarang saya saat ini dari salah satu penggunaan jasa, yaitu salah satu subjek yang atas nama Bapak Denny yang berasal dari Malang. Dan ini Bapak Denny berkata bahwa kebanyakan balapian yang kejadian dari ini terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Yang pada hari itu biasanya memang sudah bubar, namun apabila pada suatu waktu lagi mereka itu kembali lagi. Padahal memang sudah dapat larangan dan juga sering terjadi razia. Menurut Bapak Denny, peran dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian mengatasi balapian ini dengan biasanya melakukan sweeping pada setiap pertigaan yang menuju jalan Janibat, dan dimana biasanya para pelaku balapian ini selalu berhubungan dengan teman-temannya dan selalu berhubungan. Baik, jadi saya sedang mencari warga sekitar atau pengguna jalan yang berbeda. Di sini nampaknya bernama Pak Tokar. Di sini saya menanyakan apakah sering diadakan patroli di area jalan ini. Dan beliau menjawab sering diadakan patroli, tapi contohnya sekarang sudah jarang karena sudah jarang ditemukan aksi balapian tersebut. Karena dari pihak yang bertanggung jawab itu sudah memfasilitasi sirkuit atau area untuk balapan yang legal. Di sini kebetulan mewawancarai salah satu ya. Dari sini wawancara itu mereka ada salah satu mereka adalah kalau balapian itu mereka lakukan hanya karena ingin memuaskan mereka saja. Dan jika mereka mengetahui adanya fasilitas yang sudah diberikan oleh kepolisian mengenai balapan yang ilegal, mereka akan mengikuti balapan yang ilegal. Saya di sini bersama dengan salah satu oknum balapian. Kalau bisa dikatakan saya provokasi apa? Apa yang dari balapian? Siap ya, Prof. Ini mengetahui kegiatan terlarang yang Anda lakukan. Apa tindakan yang akan Anda ambil? Regulasi street race yang sudah disediakan oleh kepolisian yang bersama dengan dia. Ini adalah contoh seperti aplikasi yang dapat pada digital proses work, yang mana pada aplikasi ini belum terdapat fitur apabila laporan terhadap produksi balapian, dan apabila dan juga belum terdapat sarana untuk apabila anak muda ingin menyampaikan. Ini adalah poster himbauan bagi pembalapian agar stop melakukan kegiatan balapian di sekitar jalan Janibat dan area sekitar. Ini bukan salah satu acara yang akan dilaksanakan dari sini. Berapa kali sudah dilakukan? Stop melakukan kegiatan balapian di sekitar jalan Janibat dan area sekitar. Ini bukan salah satu acara yang akan dilaksanakan dari sini. Berapa kali sudah dilakukan? Saya nggak punya seperti itu. Dari tahun apa kejadian itu mungkin itu sih tambahan dari saya. Sebenarnya sudah lengkap ya. Kalian sudah mewawancarai warga sekitar, warga yang lewat, penjual ya. Itu sudah dibuat dari kita. Ya. Itu pengembangan aplikasi kan ada, tapi itu belum menjangkau untuk aplikasi pelaporan apabila terjadi balapian, dan apabila masyarakat yang punya hobi ingin mengikuti balapian secara legal dan resmi. Gambarnya seperti apa? Oke, gambarnya. Aplikasinya nanti bisa menjadi satu dengan aplikasi digital pengatas polri atau aplikasi dari pihak kepolisian yang lain, agar masyarakat tidak susah apabila ingin mencari informasi lanjut. Ada gambarnya nggak? Ini tambahkan fitur di dalamnya, Pak. Oke, bisa nggak saya tambahkan fitur? Mungkin Silakan.
kecelakaan yang terjadi antara sama berlian. Iya. Pak dari situ sebenarnya Pak mana Pak? Sampai Ya, tapi tidak. dan cepatnya kalau dia itu dari awal jangka baik tadi atau tetap pada hari Sabtu dan Minggu jam. Dari kesimpulannya kami berikan ini, kalian masuk ke dari sini, namun karena sudah adanya fasilitas dari kepolisian dan TNI yang sudah disediakan yaitu fasilitas, mungkin sudah banyak pemuda yang sudah mengetahui, jadi sudah tidak melakukan balap liar yang sering diulang. Selamat